Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-24. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu hari Minggu yang telah dijanjikan dengan Tante Marsha. Karena itu sekitar jam 8 pagi, Asep sudah melarikan sedan hitamnya menuju hotel yang sedang dibangun di belakang dan di depannya. Dan setibanya di hotel, Asep memanggil seorang petugas security, memberitahukan kalau ada seorang wanita yang ingin berjumpa dengannya, harap diantarkan ke ruang kerja. Beberapa saat kemudian, seorang petugas security muncul sambil mengantarkan seorang wanita. Dan wanita itu adalah Tante Marsha yang saat ini menjadi tambah cantik. Tante Marsha memandang Asep dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Mungkin karena Asep sudah sangat berubah kalau dibandingkan dengan masa dulu. Dahulu mungkin Asep tergolong dekil, dengan tampang kusut dan pakaian seadanya. Sekarang dia berjas dan berdasi, selaku owner sebuah hotel. Kemudian Asep pun mengajak Tante Marsha duduk di sofa ruang owner. Tak lama kemudian seorang pelayan hotel muncul, membawa soft drink dan beberapa macam snack. Meletakkannya di meja depan sofa yang mereka duduki. Kemudian pelayan itu mengangguk sopan dan meninggalkan ruang tamu owner. Mereka pun akhirnya mengobrol tentang rencana yang sudah dibuat Asep kepada tantenya tersebut mengenai jabatan yang akan diterima sewaktu bangunannya nanti sudah selesai dibangun. Tapi sebelum
menempatkan tantenya tersebut, akhirnya Asep pun mengajak tantenya untuk melakukannya ya, supaya di antara mereka tidak ada kecanggungan lagi. Dan ternyata tantenya pun tidak keberatan dengan ajakan Asep tersebut. Karena tantenya itu sendiri sudah lama tidak mendapatkan hal tersebut setelah meninggal oleh suaminya, yaitu pamannya Asep sendiri.
Asep tidak berlebihan kalau menyebut Tante Marsha itu laksana bidadari yang baru turun dari langit. Asep pun tak mau berlarut-larut dalam acara awalan itu. Dan tanpa menunggu lama lagi, Asep segera memulai acara tersebut. Sambil memperhatikan wajah istri almarhum pamannya yang benar-benar cantik di matanya. Sepasang masa bundarnya bening dan kebiru-biruan. Lesung pipinya pada waktu sedang tersenyum menambah manisnya wajah itu. Hidungnya mancung meruncing, alisnya lebat natural, bulu matanya lentik, rambutnya hitam ika laksana ombak. Semuanya asli. Tiada coretan pensil di wajah cantiknya. Hal itu terasa bagaikan keberuntungan bagi Asep, karena beruntung bisa menundukkan wanita cantik itu ke dalam keinginannya. Buat Asep, semua ini merupakan sebuah kejutan, karena dia tak menduga kalau Tante Marsha secantik itu. Setelah acara selesai, mereka pun melangkah ke kamar mandi dan setelah membersihkan diri, berbenah kembali. Kemudian Asep menanyakan nomor rekening tabungan Tante Marsha. Lalu lewat HP-nya, Asep mentransfer sejumlah dana ke nomor rekening tabungan Tante Marsha. Dan ketika Tante Marsha mengecek saldo tabungannya, ia sangat berseru dan mengucapkan terima kasih kepada Asep. Dan keesokan harinya adalah hari Senin yang dijanjikan untuk melakukan transaksi pabrik garmen itu. Kebetulan hari Senin dan Selasa Asep masih libur. Hari Rabu barulah dia dinas kembali. Setelah transaksi selesai, Asep mengajak Bu Vina makan siang di sebuah restoran. Asep memang manusia yang tak boleh melihat yang bening-bening, karena keinginannya selalu saja muncul kalau sudah melihat yang bening. Bu Vina itu misalnya punya wajah cantik dan sikap yang anggun. Lalu apa salahnya kalau diajak pada saat dia duduk di sebelah kiri Asep dalam sedan hitam yang dikemudikan sendirinya itu. Lagian tujuan utama Asep ingin agar hubungan antara owner dan direktur tidak saling bertentangan. Kalau kompak, kebijaksanaan akan selalu paralel nanti. Dan Vina pun sangat suka menyambut ajakan Asep tersebut. Kemudian Asep pun mengajak Bu Vina untuk menuju ke villa yang sudah menjadi miliknya, yang dulu milik Tante Saron, tapi sekarang sudah dihadiahkan kepada Asep.
Sebenarnya sejak bertemu dengan Bu Vina 2 hari yang lalu, Asep sudah menyimpan perasaan kagum padanya di dalam hati. Kagum dengan keluasannya dalam menghadapinya sebagai calon buyar. Kagum juga atas gerak-geriknya yang anggun dan tidak sembarangan bicara. Maka sebenarnya Asep sudah ada niatan tersendiri untuk melakukan sesuatu setelah transaksi selesai. Dan sekarang transaksinya sudah selesai. Maka ajakannya itu adalah di luar acara transaksi. Sehingga dengan tenang Asep mengajaknya mendapatkan hiburan supaya hubungan owner dengan Dirut akan selalu kompak. Tak lama kemudian Asep membelokkan mobilnya ke kiri, ke jalan menuju pekarangan villa hadiah dari Tante Saron itu. Ketika mereka melangkah masuk ke dalam villa, Asep melihat jam tangannya menunjukkan pukul 2:30 sore. Tapi udara mendung pertanda mau turun hujan, membuat udara seperti sudah hampir malam. Dan di dalam villa itu akhirnya Asep dan Bu Vina melakukan sebuah hiburan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Dan Asep sendiri tak mau terlalu habis-habisan, mengingat besok hari Selasa, hari yang seharusnya Asep istirahat total di rumah kontrakan. Karena hari Rabu dia harus menemui wanita. Karena itu keesokan paginya Asep mengajak Bu Vina jalan-jalan di hutan pinus di belakang villa itu. Pada saat itu Asep bertahan, hanya melakukan sesuatu yang romantis. Mereka tak sekedar menciptakan suasana romantis di hutan pinus itu. Mereka juga berdiskusi tentang masalah pabrik garmen yang akan segera diaktifkan lagi itu. Dalam diskusi itu, Asep semakin yakin bahwa Bu Vina sangat tepat menjadi seorang direktur utama, karena wawasannya memang sudah cukup mumpuni. Setelah mengantarkan Bu Vina sampai di depan rumahnya, Asep pun pulang ke rumah kontrakan. Ternyata di depan rumahnya sudah ada seorang wanita yang menunggu. Namanya Bulia, pemilik rumah kontrakan. Bulia berniat untuk menjual rumahnya itu kalau pada awalnya, tapi Asep hanya mengontraknya selama 4 bulan. Sesuai dengan program kerja yang sudah diputuskan oleh Mami. Tapi Asep sudah berjanji kalau rumah kontrakan itu terasa nyaman, rumah kontrakan itu akan dia beli. Jadi setelah rumah kontrakan itu dia tempati sekitar 1-2 minggu, Bulia boleh datang untuk menanyakan apakah rumah itu jadi dibeli atau tidak.
Setelah menulis tanda terima DP sejumlah 20 juta dan menandatangannya di atas materai, Bulia menyerahkan kwitansi itu pada Asep dengan senyum manis di bibirnya. Setelah Bulia pulang ke kampungnya, Asep merebahkan diri di atas bed murahan itu sambil memikirkan apa yang bakal terjadi hari Senin nanti. Tapi daripada memikirkan Bulia, mendingan Asep memutuskan untuk istirahat sepuasnya. Hitung-hitung untuk mempersiapkan diri karena semalam suntuk, dia sudah sangat merasa kelelahan. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.